Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Rizky, saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palu. Pada kali ini saya akan menjelaskan sistem pernapasan untuk memenuhi tugas mata kuliah Biomedik 3. Lanjut kita ke materi. Nah, di sini pengertian sistem pernapasan. Pernapasan atau respirasi merupakan peristiwa menghirup udara dari luar yang mengandung oksigen, serta menghembuskan udara yang banyak mengandung karbon dioksida sebagai sisa oksidasi yang keluar dari tubuh. Nah, lanjut, di sini adapun anatomi sistem pernapasan. Yang pertama ada rongga hidung, yang kedua faring, yang ketiga laring, yang keempat trakea, yang kelima bronkus, yang keenam bronkiolus, yang ketujuh paru-paru, dan yang kedelapan ada alveolus. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu fungsi dari 8 komponen anatomi sistem pernapasan. Oke, baiklah, ini bagian yang pertama, yaitu rongga hidung. Nah, di sini rongga hidung merupakan organ utama saluran pernapasan yang langsung berhubungan dengan dunia luar yang berfungsi sebagai jalan masuk dan keluarnya udara melalui proses pernapasan. Selain itu, hidung juga berfungsi untuk mempertahankan dan menghangatkan udara yang masuk sebagai filter dan membersihkan benda asing yang masuk dalam dan berperan untuk resonansi suara sebagai tempat reseptor olfaktorius. Lanjut dengan pembahasan faring. Nah, di sini faring berfungsi untuk faring merupakan tempat persimpangan antara jalan pernapasan dan jalan makanan. Terdapat di bawah dasar tengkorak di belakang rongga hidung dan mulut, sebelah depan ruas tulang leher. Lanjut, fungsi dari laring. Nah, di sini laring berfungsi untuk saluran pernapasan yang terletak antara orofaring dan trakea. Fungsi dari laring tersebut adalah sebagai jalan masuknya udara, membersihkan jalan masuknya makanan ke esofagus, dan sebagai produksi suara. Laring juga sering disebut sebagai katak suara dan terdiri atas dua komponen, yaitu epiglotis dan glotis. Nah, epiglotis tersebut daun katak kartilogo yang menutupi ostium ke arah laring selama menelan. Sedangkan glotis ostium antara pita suara dan dalam laring. Nah, di sini juga ada tenggorokan. Lanjut kita pembahasan ke trakea. Nah, trakea, fungsi dari trakea merupakan organ tabung antara sampai dengan puncak paru, panjangnya sekitar 10-12 cm, setinggi servikal 6 torakal 5. Disebut juga batang tenggorokan. Ujung trakea bercabang menjadi dua bronkus yang disebut karina. Lanjut ke komponen yang kelima, yaitu bronkus. Nah, di sini fungsi dari bronkus tersebut merupakan cabang dari trakea yang bercabang dua ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Bronkus kanan lebih pendek dan lebih besar diameternya. Bronkus kiri lebih horizontal, lebih panjang, dan lebih sempit. Nah, bronkus juga terbagi lagi menjadi bronkus kanan dan kiri, disebut bronkus lobaris kanan 3 lobus dan bronkus lobaris kiri 2 bronkus. Nah, bronkus lobaris kanan terbagi menjadi 10 bronkus segmental dan bronkus lobaris kiri terbagi menjadi 9 bronkus segmental. Bronkus juga segmentalis ini kemudian terbagi lagi menjadi segmental yang dikelilingi oleh jaringan ikat yang memiliki arteri, limfatik, dan saraf. Nah, lanjut kita ke bronkiolus. Nah, bronkus segmental bercabang-cabang menjadi bronkiolus. Bronkiolus ini juga mengandung kelenjar submukosa yang memproduksi yang membentuk selimut tidak terputus.
untuk melapisi bagian dalam jalan napas. Nah, bronchiolus terminalis ini juga bronchiolus membentuk percabangan menjadi bronchiolus terminalis yang tidak mempunyai kelenjar lendir dan silia. Bronchiolus respiratory, bronchiolus terminalis kemudian menjadi bronchiolus respiratory. Bronchiolus respiratory dianggap sebagai saluran transisional antara jalan napas konduksi dan jalan udara pertukaran gas. Lanjut kita ke fungsi dari paru-paru. Nah, di sini fungsi dari paru-paru tersebut merupakan sebuah alat tubuh yang sebagian besar berada pada rongga dada bagian atas, di bagian samping dibatasi oleh otot dan rusuk, dan di bagian bawah dibatasi oleh diafragma yang berotot kuat. Nah, paru-paru ini juga merupakan organ yang elastis, berbentuk kerucut, terletak dalam rongga dada atau toraks. Kedua paru dipisahkan oleh mediastinum sentral yang berisi jantung dan beberapa pembuluh darah besar. Setiap paru-paru mempunyai apeks dan basis paru kanan lebih besar dan terbagi lagi menjadi 3 lobus oleh fisura interlobaris. Paru kiri lebih kecil dan terbagi lagi menjadi 2 lobus dan lobus tersebut terbagi lagi menjadi beberapa segmen sesuai dengan segmen bronkusnya. Nah, lanjut kita ke fungsi dari alveolus. Nah, di sini alveolus berfungsi sebagai cabang-cabang bronkus dan bertanggung jawab akan struktur paru-paru yang mempunyai kantong kecil terbuka. Nah, pada salah satu isinya dan tempat pertukaran O2 dan CO2 terdapat sekitar 300 juta yang jika bersatu membentuk satu lembar akan seluas 70 meter persegi. Nah, adapun mekanisme sistem pernapasan yaitu ketika menarik napas atau inhalasi, diafragma dan otot-otot di antara tulang rusuk akan berkontraksi dan meluaskan rongga dada, sehingga paru-paru bisa mengembang dan terisi udara. Nah, udara masuk lewat hidung dan mulut kemudian melewati proses penyaringan partikel kecil oleh rambut hidung, lalu menuju ke trakea atau batang tenggorokan. Nah, udara juga dari trakea masuk ke paru-paru melewati saluran pernapasan yang disebut bronkus dan bronchiolus. Kemudian berujung di alveolus. Ketika udara mencapai alveolus, terjadi proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida masuk lewat kapiler ke rongga paru-paru. Nah, setelah itu pertukaran oksigen dan karbon dioksida selesai, otot diafragma dan tulang rusuk kembali rileks dengan rongga dada kembali seperti semula. Nah, udara yang mengandung karbon dioksida pun terdorong dari alveolus menuju ke bronkus, trakea hingga keluar melalui hidung. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari sistem pernapasan. Kurang dan lebihnya saya mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.